Hai people of faith, balik lagi sama Revi hari ini. Dan hari ini saya ingin bercerita sedikit tentang seorang anak kecil berumur 4 tahun bernama Maria. Jadi Maria waktu itu sedang bermain di pekarangan rumahnya, di mana ada seorang laki-laki yang tidak dia kenal mendekat kepadanya. Tapi Maria masih begitu kecil sehingga dia tidak begitu mempedulikan apa yang dilakukan oleh laki-laki itu. Singkat cerita, laki-laki itu mendekat. Setelah dia sampai kepada Maria, dia mengeluarkan sebuah kantung berwarna hitam dan membekap kepala Maria lalu menariknya. Maria masih begitu sangat kecil, sehingga dia mencoba untuk memberontak tetapi tidak dapat melakukan apa-apa. Dia terlalu lemah untuk melawan laki-laki itu. Singkat cerita, Maria diculik, dia dianiaya, dan setelah laki-laki ini selesai menganiaya Maria, Maria dibawa ke hutan Columbia yang paling dalam. Dan Maria ditinggal di sana, dan lalu laki-laki itu pergi. Maria pun ditinggal dalam keadaan kepalanya dibekap dan kaki dan tangannya diikat oleh tali. Maria pun berusaha untuk melepaskan dirinya. Singkat cerita, Maria berhasil. Dia melepaskan tali yang ada di tangannya dan juga kakinya, dan dia melepas penutup kepalanya tersebut. Dan dia menyadari bahwa dia berada di sebuah hutan yang tidak pernah dia datangi sebelumnya. Dia tersesat, dia nggak tahu kemana arah jalan pulang. Maria begitu takut, jadi dia pikir yang harus dilakukan adalah dia berteriak. Jadi selama 1,5 hari Maria terus berteriak, berharap suatu saat nanti akan ada seorang manusia yang mendengar seruannya dan menolong dia. Tapi tentu di hutan itu tidak ada satupun manusia, sehingga tidak ada satupun orang yang menolong Maria. Akhirnya di tengah itu semua Maria kehilangan harapan dan dia mengalami yang namanya mental breakdown. Namun pada hari ketiga, ketika Maria sedang sendirian di hutan, ada beberapa monyet yang sedang memanjat pohon, melihat ke bawah dan melihat Maria. Monyet itu penasaran, makhluk apa itu? Sehingga mereka datang kepada Maria, mereka coel-coel Maria, mereka jambak rambut Maria, dan setelah beberapa menit, monyet-monyet ini pergi. Dan ini true story, monyet-monyet itu kembali kepada Maria dengan membawa kacang-kacangan dan juga pisang. Mereka memberi makan Maria. Maria pun makan pisang itu, makan kacang-kacangan itu, dan setelah itu Maria memutuskan untuk mengikuti monyet-monyet ini. Maria melakukan apa yang dinamakan monkey see, monkey do. Maria belajar bagaimana cara bertahan hidup di hutan tersebut dari monyet-monyet itu. Maria melihat bagaimana monyet-monyet itu memanjat pohon. Maria ikutin. Maria belajar bagaimana cara manjat pohon. Maria melihat bagaimana monyet-monyet itu mencari makanan. Maria ikutin. Mereka belajar. Maria belajar dari mereka bagaimana cara dia dapat mendapatkan makanan dan apa yang dapat dia makan, apa yang seharusnya tidak dia makan. Dia lihat bagaimana monyet-monyet itu berkomunikasi. Maria belajar. Maria pun berkomunikasi sebagaimana monyet-monyet itu berkomunikasi. 3 bulan berlalu, 6 bulan, 1 tahun, 3 tahun, 5 tahun, bahkan hingga akhirnya 10 tahun, Maria hidup sebagaimana monyet-monyet itu hidup. Hingga suatu hari, ketika Maria sedang manjat pohon, dia menyaksikan ada sesuatu yang mengkilap di bawah sana. Jadi dia turun dari pohon dan dia mendekat kepada barang yang mengkilap tersebut. Di sana dia menemukan sebuah barang yang dinamakan cermin. Dia melihat ke cermin itu, dan pertama kalinya dalam 10 tahun, Maria melihat siapa dirinya sesungguhnya. Dia kembali teringat bahwa dia berbeda dengan monyet-monyet itu. Dia mungkin hidup bersama dengan monyet-monyet itu, tapi dia sungguhnya bukanlah salah satu dari monyet-monyet itu. Dia sadar bahwa dia adalah seseorang yang berbeda. Jadi Maria pun mulai bertanya-tanya, siapa sih dirinya sesungguhnya? Hingga suatu hari setelah kejadian itu, ada beberapa pemburu yang melewati hutan tersebut. Dan ketika Maria melihat pemburu-pemburu ini, Maria berkata pada dirinya sendiri, tunggu dulu, makhluk-makhluk ini mirip seperti aku. Sehingga Maria lompat ke depan pemburu-pemburu itu dan menyerahkan dirinya. Singkat cerita, fast forward, para pemburu ini membawa Maria kembali ke perkotaan. Maria pun hidup sebagai seorang manusia. Dia akhirnya diadopsi, dia sekolah, dia ikut universitas, dia dapat ijazah, dia bekerja, dia berkeluarga, punya anak, dan bahkan akhirnya memiliki cucu. Maria menceritakan kisah hidupnya yang luar biasa ini pada sebuah bukunya yang berjudul dengan The Girl with No Name. Dan ini semua terjadi karena Maria menemukan barang yang dinamakan cermin, di mana dia bercermin dan dia kembali diingatkan siapa dirinya sesungguhnya. Dan teman-teman, saya ingin bertanya, apa sih sebenarnya kegunaan cermin di dalam kehidupan kita?
Saya yakin kebanyakan dari kita pasti bercermin ya setiap hari. Setelah mandi, kita pasti bercermin. Cewek-cewek ya kan, kalau pakai makeup, mereka akan bercermin. Karena kalau misalnya mereka nggak bercermin, ntar alisnya tebal sebelah, naik sebelah, lipstiknya kemana-mana. Cowok-cowok juga ya kan, pakai wax, rambut, pakai pomade, kita pakai cermin. Karena kalau misalnya kita nggak pakai cermin, ntar berantakan. Saya pernah ke sekolah pakai wax tanpa bercermin, pas nyampe sekolah ngaca bercermin, ternyata rambutnya nggak rapih, berantakan. Akhirnya setelah bercermin, saya rapihin. Teman-teman, apa sih fungsinya cermin dalam hidup kita? Cermin berfungsi untuk memperlihatkan apa yang masih salah dengan penampilan kita, sehingga kita dapat membenarkannya. Dan sesungguhnya dalam hidup ini, kita juga membutuhkan cermin. Dan Tuhan telah menyediakan cermin, bukan hanya bagi fisik kita, tapi juga bagi roh kita. Dan firman dan cermin itu adalah firman Tuhan. Firman Tuhan adalah cermin yang Tuhan telah sediakan, supaya kita dapat bercermin. 2 Timotius 3 ayat 16-17 mengatakan bahwa firman Tuhan bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, mengoreksi kelakuan, dan mendidik orang di dalam kebenaran, supaya tiap-tiap kepunyaan Tuhan dapat diperlengkapi untuk melakukan pekerjaan baik. Firman Tuhan berfungsi untuk menunjukkan kepada kita apa yang masih salah di dalam hidup kita. Apakah mungkin kita masih hidup dengan egois, dengan iri hati, dengan menyimpan kebencian, dengan gak menghormati orang tua? Firman Tuhan dapat menyadarkan kita, dapat menunjukkannya kepada kita. Dan setelah itu, firman Tuhan juga dapat membantu kita di dalam mengoreksi diri kita, memberikan solusi apa yang harus kita lakukan, sehingga kita bisa terlepas dari belenggu-belenggu dosa di dalam hidup kita. Maka itu sangatlah penting untuk kita membaca firman Tuhan. Tapi firman Tuhan juga mengatakan bahwa gak cukup jika kita hanya bercermin doang. Tetapi setelah kita bercermin, setelah kita melihat ada yang salah, setelah kita tahu apa yang harus dikoreksi, kita harus melakukannya. Firman Tuhan memberikan solusi, tapi kalau misalnya kita gak melakukan solusinya, gak akan ada gunanya. Firman Tuhan bilang, kalau orang cuma baca firman Tuhan atau dengar firman Tuhan, tapi gak melakukannya, itu bagaikan seorang yang membangun rumahnya di atas pasir. Dan ketika hujan besar datang, banjir besar datang, ya hancur rumahnya. Tapi kalau misalnya seorang dengar firman Tuhan dan melakukannya, dia bagaikan seorang yang membangun rumahnya di atas batu. Ketika hujan besar datang, badai datang, banjir datang, rumah itu akan bertahan. Begitu pula dengan setiap dari kita, teman-teman. Marilah kita membaca firman Tuhan dan melakukannya dalam hidup kita, sehingga kita pun bisa memiliki hidup yang lebih baik. Firman Tuhan ada supaya kita bercermin. Kita diingatkan kembali bahwa kita bukanlah ciptaan yang lama. Barang siapa ada di dalam Kristus Yesus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu dan sungguhnya yang baru sudah datang. Kita mungkin saat ini berada di dunia ini, tapi kita nggak berasal dari dunia ini. Melainkan we are made for something more. We are no longer a slave of sin, but we are a child of God. Kita bukan lagi hamba-hamba dosa, melainkan kita adalah anak Tuhan yang dikasihi dan telah diselamatkan oleh Tuhan kita. Marilah kita baca firman Tuhan, dan semakin kita baca, kita akan semakin mengerti dan mengenal jati diri kita yang sungguhnya, bahwa kita adalah milik Tuhan dan kita diciptakan untuk sebuah tujuan yang mulia dan bukan untuk mengikuti dosa. Itu saja sharing singkat untuk hari ini. Dan jika kalian terberkati, jangan lupa untuk share, like, dan subscribe agar lebih banyak orang lain lagi yang dapat terberkati melalui video ini. Dan juga jika kalian belum mendapatkan buku pertama saya yang berjudul Ikutlah Aku, jangan lupa beli, karena saya percaya buku ini dapat mengajarkan kepada kita semua apa arti sungguhnya dari mengikut Kristus Yesus. Itu saja untuk hari ini. Have a nice day and God bless.